manisan guys. Enak tapi Ya. lembut. Manisan. lembut tapi Manisan. manisan. Terus rasanya terlalu kuat. Jadi menurut aku kalau ini ratingnya 6,5. Lumayan. Dari aku 7. Paling gede yang lempar. Oh iya. Rasa-rasa. Tapi ayamnya lumayan banyak guys. Rating. Kalau kata kamu habisin dulu baru bisa rating. Sumpah ayamnya banyak banget. Yang kerasa tuh ayamnya. Terus kuahnya gini. Ya. Walaupun nggak pakai kulit apa saya kulit. Daun 8 deh. Aku 9. Enak banget. Ini tadi berapa? 7. Soalnya ketannya nggak begitu berasa. Terus nggak terlalu manis. Biasanya kan ketan manis. Jadi nggak terlalu, tau nggak sih kayak bolu, nggak terlalu lembut. Kan lembut apa sih? Iya kayak brownies dengan teksturnya tuh gitu. Teksturnya tuh lembut ya lembut. Jadi 6/10. Kalau dia nggak usah ngomong. Bye. Apa ini? Apa yang kamu dapat dari Interplay ini? Lempar. Lempar terus bolu ketan, donat. Lain donat sih karena tapi gue nggak tahu apa. Gurih lemak itu yang pedas nggak sih? Iya. Yeay. Oh ini mah bukan ini ya. Bukan cat, bukan nuts. Oh ini ada di nuts ya. Ketutupan. Jadi hasilnya adalah zong or no? Zong. Nggak tahu, aku takut nggak bisa isinya. Oh, harus diisi. Harus bener. Yeay. Si Dipa. Ini jadi cita-cita aku, jadi mimpi aku lagi guys ya. Aku menjadi Superman. Duit banyak tahu. Iya. Gede banget. Ayo kamu ke sini kan? Kamu tidak terdeteksi. Kalian misalnya kamu tinggi berat badan seperti yang tadi kamu periksa itu nanti update ke handphone. Ya kayaknya error nih. Iya. Terlalu retak kayaknya. Udah masuk duluan ya guys. Oke. Ini communication assistant. Baik Ocha, Omni Communication Assistant. Kalau teman-teman pernah tahu atau pernah dapat pesan lasting atau teman-teman kayak Shopee, Tokopedia, atau Peduli Lindungi yang ngasih pesan tuh dan serempak semua dikasih pesan satu-satu. Nah, ini hal yang serupa Ocha. Jadi Ocha ini aplikasi yang basisnya web. Nah dia ini bisa ngirim pesan dari WhatsApp, email, Telegram, Line, Facebook, banyak lagi. Nah Ocha ini ada dua fitur. Yang pertama Ocha Blast.
OCA-based itu apa? Nah, teman-teman bisa perhatikan ke sini. Jadi di sini tuh ada data. Maksudnya WhatsApp kuota ini apa? WhatsApp kuota ini maksudnya kemampuan atau kuota yang dikasih sama OCA untuk ngasih pesan. Ada 61.000 untuk WhatsApp, untuk email segini, ini untuk SMS, ini untuk call. Nah, selebihnya kawan-kawan biar tahu nih, biar ngerasain juga sebenarnya OCA ini kayak gimana. Terus cara dia ngasih pesan kayak gimana, biar bisa ngegambarin admin shop atau OTP biasanya kan suka dikasih OTP tuh ya. Iya. Buat input harus kayak gimana. Nah, kita coba buat pesannya. Nah, di sini ini contoh aja ya. Nah, sebelum itu, biar ke kontak teman-teman. Kita coba ke kontak teman-teman. Aku minta tolong nomor HP yang mau aja. Supaya nanti bisa masuk ke blastingnya. Dimasukin ke database. Kasih nama dulu di sini, tes aja ya. Nah, kita coba buat pesannya harus kayak gimana. Nanti kita tes, nanti teman-teman bisa cek. Ini namanya kita namain tour and travel aja ya. Kita milih kontaknya, jadi udah di grup-grupin database tadi. Kita pakai yang tadi teman-teman, yang isinya teman-teman. Untuk isi pesannya template kita harus buat 1 kali 24 jam. Jadi misal dibuat hari ini, besok baru bisa dipakai. Misalnya kayak gitu. Pakai template yang udah ada dulu supaya jadi contoh nih buat teman-teman. Ini cocok ya. Mau jualan kamu? Jadi misalnya kita mau jual apa di beras gitu. Untuk iklan. Oh iya, biar sekalian. Beras aja. Boleh deh. Dan satu-satu Nah, nanti di sini itu baru bisa dibales. Bisa pakai template yang udah disiapin atau langsung secara manual dibales dengan customer. Jadi lebih mempermudah kita teknologinya kehadiran OCA kayak gini. Kayak mau jadi apa tadi? Ini travel umroh itu kan. Oh iya. Apalagi kalau ke sana. Kalau jadi agen travel kan jadi lebih mudah ngasih tahu informasinya. Kalau ada promosi, kalau ada apapun itu kan jadi gampang. Namanya. Kita bisa lihat di sini tuh yang udah di read mana, yang nggak di readnya mana. Jadi hijau. Ada tulisannya di sini. Mati centang biru nggak? Ada lagi pertanyaan nggak soal Iya. OCA apa sob? Coba. Tapi kelihatan. Sok tanya aja. Untuk di sini. Smart farming. Hasil apa dengan cerdas. Ini mah namanya prototype karena belum ada produk aslinya, jadi masih dalam uji coba prototype. Nah, di sini kalian bisa lihat, jadi prototype ini gunanya apa? Dia akan mencari tahu unsur-unsur dalam tanahnya ini. Karena dalam ada yang tahu 5 unsur tanah yang berguna untuk tanaman. Itu bahan Bukan. yang digunakan. Nah, 5 unsur ini adalah NPK, natrium, fosfor, sama kalium. Aduh, IPA. Sekaligus kelembapan dan asam basanya. Nah, di sini nanti bakal diprediksi. Nah, ini kandungannya berapa dan berapa. Apakah tanahnya ini sehat atau apakah tanahnya ini sedang sakit, istilahnya seperti itu. Nah, inilah gunanya nanti dari bagian mesin dari smart farmingnya. Nah, di sini ada yang suka perihal pertanian ataupun pertanaman gitu enggak? Inovasi yang dikembangkan dalam smart farming ini itu membantu kawan-kawan untuk memprediksi iklim cuaca, kondisi tanaman dan tanah maupun hama. Nah, kadang banyak nih contoh kasus ya, kawan-kawan dari petani misalnya, dia tuh nggak tahu nih, oh di sini ada hama atau apa segala macamnya, sekedar nebak-nebak tanpa adanya data yang real. Tapi dengan bantuan smart farming ini, jadi kalian tuh nggak perlu sekedar menebak-nebak, oh di sini ada hama harus dibasmi gitu. Tapi memang ada data konkret. Nah, coba lihat di bagian sini. Karena ini kan belum ada ini ya sawahnya. Nanti kalau misalnya ada perkebunan teman-teman di sini, nanti di sini kalian bisa tempelkan titik petanya. Misal bagian sini dan sini. Jadi nanti bakal terdata seperti ini dan lakukan NPK, kelembapan dan pH-nya. Nah, nanti kan bakal berwarna N-nya buat warna biru ini, jadi bakal terstruktur. Jadi nggak acak-acakan lagi gitu. Nah kan seperti yang kita tahu ya, banyak petani yang gagal panen dikarenakan nggak tahu dalam kondisi unsur tanahnya berapa, hama yang nyerang itu bagian mana aja. Smart farming disinilah hadir untuk hal seperti itu, dan sekaligus
smart farming ini itu bisa mengontrol keadaan dari jauh untuk membantu misal nanti ada yang mau naik haji gitu umroh. Nah, kalian pun bisa dengan mudah tanpa risau ya. Karena seperti kita tahu itu buat menanam satu tanaman itu butuh berapa bulan gitu dan bisa gagal dalam satu waktu gitu. Nah, ini yang kadang dirisaukan oleh para petani maupun Itu yang interaksi bertanam-tanam jadi seperti kalau itu. kita blasting Ini di sini kita bisa tahu ada yang jawab ini yang perlu dibersihkan, ini yang perlu dihidupkan. Nah, tuh, jadi bisa HP jawab nggak perlu capek-capek lagi. Nah, karena ini inovasi yang membantu gitu. Nah, jadi nanti kita bisa lihat coba ke sini. Nah, setelah kita ini ya, kawan-kawan pasti pun menanam untuk ada hasil ataupun buahnya. Karena ada peribahasa juga, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Gitu kan ya. Kalau kamu rajin menanam ya banyak gitu ya tuaiannya. Nah, setelah kita tuai ya nggak mungkin lah kita biarkan gitu kan ya, pasti kita jual agar sekiranya ada kembali regenerasi untuk yang ditanam kembali gitu. Nah, kadang banyak nih petani yang bingung ataupun kawan-kawan pun pasti pernah merasa bingung karena terlalu banyak mitra yang masuk untuk meminta jual hasil jualan kita gitu. Nah, di sini dibantu oleh websitenya ini. Nah, nanti kalau misalnya di sini total mitranya itu ada 62. Ini bisa kalian lihat di sini ya. Nah, total mitranya ada 62, total lahan yang dibutuhkan ada 783 hektar. Nanti kita bisa lihat cek mitranya di bagian list mitra. Nah, kita loading ya. Nah, sama seperti ini. Nah, pun bukan cuma bagian petani ataupun segala macam, karena terkadang ketika ada mitra secara online masuk, kadang pada takut perihal penipuan, ya kan ya. Nah, jadi di website ini itu membantu para petani yang mengakses smart farming ini untuk mendetail mitranya secara sedetailnya mungkin, agar sekiranya nanti ke depannya nggak ada perihal miskomunikasi lah ya istilahnya mah. Nah, jadi ini pun ada nomor KTP, nomor HP, alamat domisili. Karena ini masih dalam inovasi, perkembangan ya inovasi. Pun nanti dalam datanya ini masih banyak yang bakal ditambah-tambahin agar sekiranya data yang dikeluarkan oleh para mitra ini konkret. Jadi nggak ada yang namanya penipuan, nggak ada yang namanya ini pembohongan. Kadang kan kita udah siapin tiba-tiba dibatalin. Nah, dengan ada bantuannya seperti ini, kita nggak bakal lagi dapat seperti halnya demikian tadi. Jadi kita masuk ke list pendaftaran. ini yang baru dipersiapkan. Nah, ini di sini nanti kita bisa lihat, misalnya ada yang belum diproses, ada yang ditolak, ada yang disetujui. Nah, ini tuh apa membantu kita buat memfilter. Tahu ya memfilter ya? Memfilter yang udah disetujui, yang udah ditolak, ataupun yang harus kita prioritaskan. Nah, nanti di sini kita dibantu agar sekiranya apapun nanti dalam pemfilteran itu yang belum kita proses, yang udah kita setujui, yang kita udah tolak, kita tahu gitu. Karena terkadang namanya manusia bisa lupa gitu ya. Jadi kita perlu bantuan dalam pemfilterannya seperti ini. Misalnya ini proses. Nah, ini bisa langsung ditahu. Oh, dari misal namanya teteh siapa? Adel, misalnya Adel ya di situ ya. Adel belum diproses dan jadi langsung tahu, oh dari bagian Teh Adel dari rumah sekian, nomor HP sekian ternyata belum proses beserta komoditas yang diajukan. Nah, info tanaman, oh Teh Adel maunya akar wangi sebesar 10 ton hektar gitu. Pun sekaligus produksi sebelumnya, jadi seolah-olah bisa dilihat, oh Teh Adel ini pernah memesan daripada di saya ini. Jadi kalau misalnya belum memesan berarti kita bisa kesampingkan, yang udah memesan berarti kita utamakan. Kita kalau di WhatsApp mah di pin gitu ya. Iya. Di paling atas. List pengajuan. Nah, nih di list pengajuan ada yang namanya menunggu survei, ada yang namanya, nah ini prosesnya. Belum diproses, menunggu survei selesai, setuju atau ditolak. Jadi ketika ada yang list masuk, pertama kita masuk dalam masuk list yang mitra yang terkait. Nah, setelah mitra terkait itu kita bakal survei dulu apa sekiranya yang dia butuhkan, bagian apa, seperti ini. Apakah dia cocok dengan
kitanya gitu sebagai penjual, cocok nggak ini orangnya. Nah, kita survei dulu, sekiranya cocok kita setujuin. Nah, setuju. Kalau nggak cocok ditolak. Terkadang ada yang surveinya selesai tapi kita lupa untuk setujuin ataupun ditolak. Nah, di sini dibantu. Ini bisa diketahuinya ada yang survei selesai, ada yang belum diproses, ada yang udah selesai ataupun ditolak. Seperti itu. Jadi smart farming ini memang benar-benar inovasi yang memudahkan para petani agar sekiranya hidup mereka pun lebih ringan. Nah, kalau kita tahu bahan pangan pokok pertama makanan di kita ya nasi ataupun buah-buahan ataupun apa segala macam. Jadi inovasi yang berkembang sekarang ini ya di smart farmingnya kita ini. Kan nama aku Tiara. Nah, sebelum itu kita lihat video dulu ya, biar paham gitu ya. Saat ini kamu mendengarkan play bagi data. Apakah kalian tahu, sekarang dari berbagai negara sudah bisa melaksanakan ibadah umrah. Jutaan umat muslim datang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah. Sebagai tuan rumah, pemerintah Saudi perlu memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah. Tindakan terorisme dan radikalisme harus dicegah agar tidak mengganggu jalannya ibadah. Penyelenggara perlu mengamankan jalannya umroh tahun ini dari segala aktivitas radikalisme dan terorisme. Apa yang perlu kita lakukan? Pengetatan keamanan lokasi, pengetatan visa, dan juga implementasi profiling sosial media. Bagi Data adalah platform analytics yang mampu melakukan background checking dengan data sosial media. Bagi Data bisa mendeteksi ada atau tidaknya perilaku radikalisme dan terorisme sebelum memberi visa kepada calon peserta. Dilakukan dengan teknologi mutakhir, lebih cepat dan akurat lagi melakukan background checking. Dengan pengamanan dan profiling yang lebih ketat, insya Allah pelaksanaan umroh bisa terhindar dari tindakan terorisme dan radikalisme. Yuk, mau lihat langsung gimana cara Bagi Data melakukan profiling jamaah umroh? Kamu bisa coba replay berikut ini. Nah, ada yang tahu belum simpelnya gimana Bagi Data tuh? Jadi Bagi Data tuh misalnya kita bisa mencari tahu nih sosial media. Kalau di sini kan Bagi Data ini hanya tertera sosial media Twitter, Instagram, LinkedIn, sama satu lagi Facebook. Nah, di sini nih kita bisa melihat nih, karena topiknya ini umroh, ibadah haji dan umroh. Kita lihat ya contohnya ya. Nah, di sini ada 8 contoh atau misalnya ada 8 data dummy yang udah di set ya. Ini ada 8 orang nih misalnya, tapi namanya disamarin. Nah, karena topik kita ini radikal, coba lihat yang paling negatif tinggi, yang tertinggi yang mana? 7. Yang ini kan ya? Ya. Nah, ini kan. Nah, karena datanya itu negativity-nya 26,10%. Nah, kalau yang dokter ini dia memakai akun itu dan punya aplikasinya dan menggunakan Facebook, Twitter, Instagram. Nah, kalau yang abu-abu berarti dia nggak pakai aplikasinya. Nah, coba kita lihat ya, kenapa dia bisa disebut negativity. Jadi Bagi Data ini mendeteksi kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan sama dia. Jadi Bagi Data itu bisa mendeteksi dari misalnya nih ada yang tahu emailnya nih, satu aja emailnya bisa mendeteksi itu kapan tanggal lahirnya, emailnya, nomor handphone, lokasinya di mana, nah gitu. Terus juga yang tadi yang applicant 7 ya, dia berarti dia bukan non influencer, followersnya lebih dari 1000. Nah, terus kalau misalnya Twitter dia itu mempunyai followers yang lebih dari 10.000, berarti dia influencer di Twitter. Nah, terus juga Bagi Data itu bisa mendeteksi kegiatan yang aplikasi yang dilakukan sama dia. Karena tadi kan dia punya Instagram, Facebook, Twitter kan. Nah, jadi kedeteksi tuh dari tahun 2021 dia menggunakan Instagram itu secara netral. Namun kalau Twitter tuh lebih dari skala 0 sampai 100, dia sering menggunakan Twitter dan Facebook juga tuh. Nah, kenapa disebut dia negativity? Nah, dia ada ininya nih, tuh bacain. Dari Instagram dia komennya yang negatif. Kasihan faedah made in China. Jadi kedeteksi di Bagi Data.
dengan hanya mengetahui email aja kita tahu di sini. Langsung akses gitu ya. Iya. Terus hentikan kebodohan sandiwara kalian misalnya gitu. Jadi yang ngejudge orang. Iya. Bahkan kalau misalnya di Instagram pun kalau misalnya akun kalian private, nah itu bisa Masih bisa. buka. Masih bisa. buka. Jadi ya nggak boleh langsung account di sini. Iya. Itu punya fake account. Nah, ini punya fake account pasti ya. Ada kontak orang gitu paling. Ada yang punya bang ceklik? Nggak apa? Pasti pada bingung ya, ini big data tadi pakainya sama siapa? Oh iya. Oh iya. Buat siapa? Buka. Ini akun-akun aku. Iya, iya. Kok bisa sih? Iya. Ya. Jadi itu Kak, bagi data ini biasanya dipergunakan untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, contohnya kan tadi kan ibadah haji dan umroh, Iya. berarti dia memakai bagi data. Bahkan kalau misalnya nih mau ngelamar kerja, kan bisa tuh ada yang di CV-nya dituliskan biodata kalian kan, terus juga ada di bawahnya email kalian, sosial media, nah itu di sini Bisa dicek. bisa dicek gitu. Misalnya kalian mau melamar ke Ya. sana, Iya. kalian kok dicek gitu. Jadi tahu ini ibukanya suka buka situs porno. Nah, Oh, gitu ya. terus juga explore Instagram, Ya. nge-like Nah, gitu. tapi kalau berhubungan dengan umroh itu kenapa berhubungan dengan umroh? Karena dengan berhubungan dengan umroh kita kan untuk ke sana itu kita akan butuh visa ya kan. Ya, Nah, nanti dari pihak pemerintah juga kan kita dilihatkan sama itu bisa terbit dan tidaknya visa itu dari akun-akun yang kita ini. Jadi, oh ya boleh. Kalau misalnya disalahgunakan gimana? Oh di ini ya, tapi kan ini kan sudah di data perusahaan-perusahaan trusted ya, yang udah terpercaya. Oh, terpercaya ya. Jadi nggak bisa aman. siapa aja yang pakai. Iya, nggak hanya sembarang Orang. PT gitu, perusahaan itu yang Buat apa? Kalau kita buat apa coba? Buat ngelacak doi. Buat apa? Intinya apa? Jadi kita harus bijak, pakai sosial media ya. Kita mulai atau mau komen gitu. Ya, komen harus mikir dulu, dicerna dulu. Kita nggak pernah komen. Boleh coba dulu, mau tahu ada. Klik-klik aja nggak apa-apa. Nah, boleh. Coba lihat dulu. Yang ini di bawah, nih lihat dulu. Ya. Boleh scroll. Ini karena datanya 8 orang tadi, jadi kedeteksi nih toksiknya keberapa. Nah, jadi di 20%. Dengan manajer Ya, ya. perusahaan mau menerima Mau ini. Oh, dilihat dulu gitu. Oh, iya, iya. Ketahuan ya berarti. Jejak digital tuh serem banget ya. Iya. boleh scroll lagi. karena ini cerminan Nah, ini juga nih. Ya sama yang apa yang dicari kayak di explore tuh misalnya dia lihat sering lihat basket misalnya ada coba lagi scroll lagi. Nah misalnya nih tadi kan kita yang ke-7 ya karena kita topiknya radikal. Coba lihat yang 1 deh boleh karena paling rendah nih. Iya paling rendah. Balik lagi. 3. Ini yang 1. Yang satu aja. Yang ke-8 yang rendah mah. Nah ini juga kedeteksi kan. Ya. Nah boleh bawah. Tadi dia pengguna apa? Instagram aja ya, Twitter juga. Instagram sama Twitter. Nah cuma 2 kan. Nah terus boleh lagi scroll. Karena negativity yang rendah mungkin dia komen-komennya yang positif. Nah coba lihat lagi bos. Nah untuk kayak gini, salam kenal, akal sehat, Pak Ustadz gitu ya. Amin ya Allah, amin. masih ini ya, masih di wajar-wajar ya. Iya. Kayak gitu. Karena sering kan ketemu yang ngejudge lagi influencer tuh. Iya, itu. Wow, Karen ini ya. Enggak juga. Ya kayak gitu. Itu sih paling. Ada lagi yang kurang bantu, ada yang kepo gitu. Ada ya? Cukup jelas ya? Iya. Kasih ya. Makasih ya. Stipting. Ini dari mana nih? SMK 1. Dari sana ke sini. Nah, jadi kita di area Idea Box ya. Saya akan menjelaskan apa itu Idea Box. Jadi Idea Box itu merupakan single platform yang digunakan sebagai media sosial inovasi bagi karyawan BUMN untuk dapat menyampaikan ide box dan berkolaborasi. Nah, lalu ada namanya bot, kita lihat di webnya ya.
Nah, di Idea Box itu ada create your ide. Kita membuat ide begitu di dalam web ini. Lalu kita juga bisa berkolaborasi dengan semua yang ada di web ini gitu. Karena di dalam web ini ada user-user yang ikut sama Idea Box. Lalu build innovation, ecosystem, serta make your dream. Nah, kriteria di Idea Box adalah permasalahan, solutif, market size, lalu unique value, prototype, wonder, sama prototype. Nah, kita masuk ke dalamnya ya. Kalau kita login nanti masuknya seperti ini. Nah, di dalamnya itu ada explore. Nah, di explore itu di explore itu kita bisa melihat siapa aja sih yang membuat ide. Nah, ketika kita melihat, kita juga sebenarnya bisa komen, bisa ngeliat juga kayak IG gitu loh. Nah, nanti kalau kita ada yang serak gitu ya, kayak suka banget nih sama IG-nya. Nah, itu kita bisa juga nih ngelihat lebih detail lagi contohnya. Oh, nah, detailnya seperti ini tuh. Kita juga bisa ngebuat tim di Idea Box ini. Ketika kita mempunyai ide, kita mau siapa aja nih timnya. Nah, adanya di create ide. Nah, judul inovasinya seperti apa, kita contoh ya. Brosur informasi pemberangkatan umroh. Anjay. Oke, anjay. Pakai anjay ya. Nanti kita masukin filenya. Hati-hati masuk penjara. Gambar gitu, gambar. Terus deskripsinya juga kita masukin. Deskripsinya apa ya? Bahagia. Aduh, bahagia sama siapa tuh? Bahagia. Itu bahagia. Ada tepo. Gak usah grogi, gak usah. Tremor. Terus kategori idenya seperti apa nih? Musik. Oh, musik. Oke. Musik. Nah, ini teh apa? Yang ini tuh. Jangan gugup dong. bukan dulu guys. Apa dong? Jadi kita yesin aja ya. Yes. Lalu nih. Itu tuh apa? Jelasin dong. Jadi dia biar yang bisa join sendirian gitu loh. Join. Oh, jadi buat Next ya. Nah, langsung masuk ke fase 2. Fase. Why? Kenapa? Kita contoh kenapa aja nih bikin ya. ide itu? Kenapa gitu? Ya kenapa? Kenapa kita mau ngebuat ide gitu loh? Iya. Kenapa kita Alasannya gitu. Alasan bikin ide. Nah, terus how? Bagaimana? Jangan ditulis bagaimana juga nih. Ya udah contoh ya. Bagaimana? Kita bingung. Biar sehat. Kok jadi biar sehat? Banyak. Musik biar sehat. Ada yang happy ya? Bahagia lagi. Biar happy. Banyak Ada. apa tuh? Apa-apanya? Apa? Apa idenya gitu? Biar happy. Bingung. Apa nih biar happy? Oh, apa yang dilakukan? Nah, kita contoh aja ya. Langsung nanti next lagi kita masuk ke fase 3. Learn canvas. Customer siapa yang ingin kamu solusikan, siapa nih? Nah, kalau di sekolah tuh berarti teman sampingnya atau sebangkunya. Tulisnya Kita apa? teman Sebangku gitu. siapa? Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry. Kayak tulisnya gimana? Allah Katy Perry. Masalahnya apa problem? Iya. Dia contoh-contoh, oke. Problemnya apa? Oh, no, nggak punya duit. Iya.
Kakaknya nggak punya uang ya? Betul, siapa saja dari target di atas yang bisa kamu gapai duluan dalam 3 bulan ke depan, siapa nih? Maksudnya Bukan yang apa? itu. Orangnya kayak Siapa saja dari target di atas yang bisa kamu gapai duluan dalam 3 bulan? customer yang bisa didapat gitu. Ya, Apa? Customernya misalkan contoh aja ya, contoh nggak apa-apa nih. Contohnya Derry. Pasti berkesan tuh namanya tuh. Duluan. Terus existing solusi per hari ini, bagaimana biasanya mereka mensolusikan problem-problem itu? Bagaimana caranya? Kayak minta duit. Sunda Indo ya. minta uang. Itu Minta uang. itu artisnya habis dari Sunda, namanya Katy Apa Perry. yang bisa yang kamu berbeda dan keren? Jadi mereka mau pindah ke kamu. Kenapa? Oh, Dia kayak bisa keunikan gitu, keunikan yang kita punya. Jadi gini, ide apa yang kamu tuangkan di sini hingga mereka itu akan pindah ke kalian gitu loh. Yang menarik. Iya, makanya ide apa yang menarik apa yang kalian ajukan gitu. Jadi kita tuh ngejual kita suatu punya- barang terus biar menarik buat dijual ke orang Ya itu. bisa gitu. kayak gitu. Nah, bisa. kayak gitu. Jadi Tapi sekarang nggak ada idenya. iya, ini contohnya aja. Kalau misalnya kalian ada produk unggulan ataupun ide unggulan ataupun solusi unggulan bisa dituangkan di sini gitu. Contohnya apa? Ya, contohnya kita Cari duit kan ini butuh duit nih. Iya. Jadi solusinya apa? Minta duit. Jualan online, bisa kita ini kan. Jadi mereka kalau misalnya ada customer lain yang ini, oh ini idenya bagus nih. Jadi gabung ke kalian idenya gitu. Oh iya. Jadi online shop ya. Maaf, biasa. Online shop. Online shop. Lalu proses solution. Jadi apa yang akan atau sedang kamu buat agar mereka bisa cinta banget sama kamu? Ada nih. Buat nyaman. Ini lebih ke ide ya. Kenapa kita kan tadi bilang online shop nih, buat online shop. Nah, Iya. terus gimana nih? Jadi apa yang akan atau sedang kamu buat? Apa nih yang sedang dibuatnya gitu? Apa nih? Misalnya tuh Bala-bala. skincare dah sih. Yang sekarang Jadi lagi ada apa sih yang ini lain itu bisa gabung sama kita dengan ide-ide cemerlang kita. Skincare rasa bala-bala. Lanjut lagi. Nah, ini timnya siapa aja nih? Jadi kita karena mereka sudah gabung dengan kita, jadi kita bikin tim member satu misalnya siapa? Member 1 contohnya Dimas ya. Terus member 2 ada siapa? Ara. Katy Perry. Beda lagi ya namanya. dari perusahaan apa gitu. Ini dari sini aja ya. Terus ada Muhammad Rafi nih, Muhammad Rafi jadi hacker juga Hacker dia. juga. Gitu ya. Pokoknya kebanyakan kita hacker ya. di sini itu bagian dari siapa aja nih timnya dari 3 orang ini. Nah, di sini juga ada perusahaan apa sih dia kita masukin, terus juga dia bagian apa nih di timnya. Nah kan kalau di sini kan hacker gitu. Nah, ini tinggal masukin file-filenya aja. Apa ini? Twinks. Ya. Jadi kita masukin file-file si orang-orangnya ya. Kalau udah, Kakak, waktunya habis. oh iya. Iya. Ya udah nggak apa-apa ya. Pokoknya kalian udah ngerti kan? Iya. Misalnya ide book itu apa? Menuliskan ide. Menyalurkan ide, entah itu ke instansi ataupun dengan ide kita untuk kita gitu ya. Jadi kita ini kan bisa orang lain tambahkan, terus orang lain bisa gabung dengan ide kita. Bekerja sama. Jadi mencari solusi juga bisa. Kenalin, aku Aldi. Hai, terkait printing TK. Bukan sprint ya. Nah, bukan lari sambil mikir gitu. Jadi nanti di sini apa itu? Nah nanti kalian di dalam ini bakal
mendapatkan pelatihan bagaimana cara kalian mendapatkan suatu ide maupun solusi Nyambung dari tuh. isu. Oh, nyambung sama yang Dari isu ataupun masalah. Nah, nanti pakai metode apakah? Metode design thinking. Pasti udah nggak sabar. Enggak Pengen sih. mulai. Iya. Oh iya. Nah, tanpa lama-lama lagi nanti kalian di dalam ditemenin sama yang namanya Spirit Master. Bakal seru pokoknya. Iya, iya. Ayo, Kalian nggak akan rugi. Yuk. Waalaikumsalam. Jawab. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Tio, perwakilan dari tim Splitting. Di sini teman-teman akan dijelaskan mengenai apa itu design thinking. Nah, teman-teman tadi kan udah lihat ya inovasi di sebelah itu. Menurut teman-teman inovasi mana sih yang paling keren dari Belum semua, Kak. Belum semua. Belum. Udah Bu. Belum, masalahnya kan penuh, jadi kita cari dia dulu. Oh, Sabar oke. di sini dulu. Oke, siap. Oke, nggak apa-apa berarti. Masih smart aja. Siap. Sekarang kita pelajari dulu ya apa itu design thinking. Design thinking dapat membantu menghasilkan ide atau inovasi yang out of the box. Metode ini merupakan proses interaktif untuk pengalaman user. Tujuan pertama dari design thinking adalah menghasilkan solusi yang sempurna, tetapi menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan user agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan. Empathize dimulai dari pengalaman, pikiran, emosi, dan motivasi dari orang yang ingin menyelesaikan permasalahan. Output empathize adalah bisa menghadapi permasalahan atas kendala yang dirasakan manusia, sehingga mereka menggunakan masalah ini dengan mudah. Adalah membuat problem statement yang clear berdasarkan permasalahan bisnis. Tujuannya memudahkan mengekspor solusi melalui merujuk dan menyelesaikan permasalahan. How likely adalah tes yang paling memungkinkan. Dengan mengubah sebuah masalah menjadi pertanyaan, sehingga secara tidak sadar kita mengubah mindset bahwa masalah itu pasti dapat diselesaikan. Ideate tahap paling seru dalam design thinking. Tahap di mana Anda bisa berpikir sehingga dan sebebas mungkin menuangkan kebutuhan yang perlu takut salah. Tetapi jangan lupa memprioritaskan solusi mana yang menurut Anda paling impactful. Yang perlu diingat dalam tahap ideate, fokus pada kuantitas dari solusi. Karena cara untuk mendapatkan solusi terbaik adalah dengan mencari solusi sebanyak-banyaknya. Jika sudah mendapat prioritas solusi, tahap berikutnya adalah let's create prototype. Prototype adalah memvisualisasikan solusi Anda secara detail yang nantinya digunakan sebagai alat validasi kepada user. Tidak perlu membuat prototype yang canggih, cukup buat visualisasi yang dirasa dapat menggambarkan solusi Anda secara keseluruhan, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan feedback dari solusi yang sudah dibuat. Tahap kelima yaitu test. Tahap ini merupakan penentu apakah solusi Anda valid dan dapat menyelesaikan permasalahan user, atau malah mendapatkan feedback yang bisa membuat solusi Anda menjadi lebih berkelanjutan. Lakukan testing dengan tujuan validasi, tapi jika solusi Anda belum valid, terus iterasi solusi Anda sesuai dengan insight atau feedback yang diberikan langsung oleh user. Teman-teman menurunkan problem apa saja yang dihadapi oleh si user. Untuk yang ideate itu teman-teman apa tadi coba lagi jadi apa lagi? Nah, mencari ide sebanyak-banyaknya untuk mencari solusi ya. Nah, keempat itu apa tadi? Prototype. Itu membuat sebuah aplikasi, website atau sosmed yang bisa mendukung teman-teman dalam memenangkan solusi gitu ya. Yang terakhir tes. Dan itu kita mencoba aplikasi atau website atau akun sosmed itu ke pengguna, ke user agar bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Oke, sekarang daripada makin bingung nih ya, kita coba nih simulasi desain thinking itu seperti apa. Di belakang itu ada Mbak. Halo semuanya. Hai.
Kenalin nama aku Lia. Di sini kalian bakal simulasiin yang tadi tuh yang advertise, terus define, ideate, prototype. Tapi kita di sini ada di tahap define, ideate, sama prototype ya sampai testing. Oke? Nah, pertama kan tadi tahap advertise itu kita harus tentuin siapa user kita kan. Nah, di sini aku punya kartu. Di kartu ini Main ready ya. ada beberapa user yang ada pilihan user yang akan kita pilih gitu, yang akan siapa sih pengguna yang mau kita cari gitu. Nah, kalian pilih satu aja. Oke, siapa? Wira swasta. Wira swasta. Nah, si wira swasta ini punya tujuan gitu. Nah, tujuannya kita belum tahu nih apa. Nah, aku juga punya kartu di sini. Yo, kocok lagi. Punya tujuan, pilih. Kaya raya. Ini pas gitu. Kaya raya. Iya. Bener nih, lumayan sih. Nah, tapi dia punya masalah. Kita belum tahu nih masalahnya Iya. apa. Aku punya juga kartu lagi. Nah, masalahnya Minim budget. Pengen kaya tapi nggak punya duit gitu. Nah, ini kayak kita banget ya sih ya, pengen kaya minim budget gitu. Juga kayak yang di depan juga tuh nyari duit kan. Minim budget. Nah, kita kan di sini udah punya nih usernya, penggunanya itu ada wira swasta ini pengen kaya raya. Tapi dia punya permasalahan, dia tuh minim budget. Nah, di sini tadi kita akan masuk ke tahap ideate. Kalian kasih ide buat wira swasta ini gimana caranya biar dia bisa kaya raya. Berusaha. Usaha dari kecil dulu. Iya. Usaha kecil-kecilan. Berdoa nggak? Niatin dulu ya kan. Niatin dulu deh. Di sini ada sticky note yang bakal aku kasih untuk kalian. kasih. Nanti itu aku nggak mau pinky. Nih, ya aku dapat pink aja ya dari tadi. Nah, ini ada spidolnya, pakai spidol aja ya. Kalau kuning kasih, kalau kena air ngambang nih. Dikirain Pulpen. Orang lain. Nah, sekarang tugas kalian adalah voting. Dari 4, dari 1, 2, 3, 4. Ya, 5. Dari 5 ini, yang mana yang paling cocok buat ngebantu si wira swasta? Ada 3. 1. 2. Jadi kita ambil solusinya untuk dia bekerja di bekerja tentang lain. Oke. Nah, kira-kira kalian bisa nggak kasih visual dari bekerja di orang lain ini kan ada banyak ya. Ada banyak kan caranya. Nah, kalian kalau misalnya bekerja di orang, misalnya contohnya kerjaannya apa sih? Pelayan atau kasir yang kayak gitu. Nih, boleh ada yang satu orang tulis. Masak. Ya, kaki. Pelayan. Satu. Dikasih gambar pelayan. Apa lagi? Terus Pelayan sama aja. Pelayan itu pelayan sama kasir. Nah, ada lagi. Koki. Chef. Ya sama aja. Ada lagi nggak? Enggak. Nah, selain dia bekerja di orang lain, gimana caranya dia biar dia bisa jadi Delivery. kaya? Berusaha. Nabung. Menabung dari hasil. Tulis. Mau dong? Gitu dong. Ya, sini. Menjadi kaya. Modal dulu kan. Bukan modal dulu lah. Habis itu bikin usaha sendiri, keluar lah. Mengumpulkan modal, membuka usaha ya. Iya. Nah, dia bisa bekerja sebagai pelayan kasir roti. Gojek. Kayaknya hilang. Nggak
Gojek. Nah, habis itu dia selanjutnya akan menabung untuk mengumpulkan modal usaha. Nah, ayo, habis setelah dia menabung, kira-kira ada tahapan lagi nggak? Ada. Buka usaha. Buka tulis. Tuh, makanya jangan malas nulis. Membuat rencana. Udah? Nggak blank soalnya. Mulai gak sih? Soalnya udah membuka usaha. Cuma buka doang. Memulai Buka bisnis. doang, nggak dimulai. Nah, habis itu selanjutnya apa? Mulai tulis. Sini. Nah, kalau dia Mana sini dulu? seperti itu apa lagi? Dijalani. Dikembangkan. Jadi anak pemahaman. Makasih. Oke. Mesin dari sini udah nih? Enggak. Ada lagi? Apa? Setelah usaha kita maju, terus Bikin cabang. cabang nggak mungkin langsung cabang kan, kita harus perlu punya apa namanya tuh asuransi. Bukan Asuransi. itu tuh namanya tuh pegawai buat apa namanya tuh Ya buka cabang atau Buka. Beda lagi. Kalau satu bisnis itu belum jalan, buka cabang lagi mau gimana? Coba ya kan? Ya kalau misalnya satu bisnis itu dikasih pelayan kamunya nggak kerja gimana? Di sini kita mau jadi ini kaya raya. Ya kalau kamu mau kaya raya kan bisa lagi mau. Udah. Soalnya kayak Ya. lihat kita senang kan? Iya. Iya orang kayak bilang Iya terus kalau udah senang ya udah banyak Jadi duit. apa? Jadi apa? Sebelum buka cabang tuh Menerima itu. udah mengembangkan bisnis kan. Nah, udah mengembangkan bisnis itu dia tuh mencari pekerjaan buat mempekerjakan di tempat kita. Tulis. Mencari pekerja. Mencari pekerja. Merekrut pegawai. ke depan lupa nih. Merekrut pegawai. Habis itu ada Kalem dong. kira-kira. Pegawai. Ada lagi ya kira-kira? Merekrut pegawai. Udah buka cabang udah beres. Gak ada lagi idenya. Buka cabang? Buka cabang, menulis. Tuh kan buka cabang. Udah ini? Kamu udah? Di sini. Di sini. Iya, kosong. Nah kan buka cabang ngomong sih. Sukses. Nah, akhirnya ya sekarang Sukses. Nah, kalian telah membantu si wira swasta, jadi dia kaya raya. Hore. Nah, ini adalah simulasi dari design thinking. Kalian bisa pakai ini juga kalau misalnya lagi ngerjain tugas atau apa kayak gitu. Ngerjain tugas bersama. Kayak tugas kelompok gitu kan, bingung gitu. Butuh ide-ide, tapi idenya banyak, jadi bisa voting. Oke, sekian dari aku. Terima kasih Kak. Aku mau ngejelasin apa aja sih, tapi sebelumnya mau kenalan diri dulu. Nama aku Yogi, terus kata aku ini. Sini aku mau jelasin nih Big Box apa sih. Jadi Big Box ini adalah sebuah kumpulan data yang mana datanya itu data yang sangat besar. Kemudian datanya itu akan diproses untuk mendapatkan hasil. Nah hasilnya itu apa sih? Tergantung dari kaliannya maunya apa. Tapi karena emang tema kita adalah semua bisa saya juga bisa umroh, jadi kita akan membahas tentang haji dan umroh comment center seperti yang di depan ini. Udah umroh. Pengen jalan cepatnya. Amin. Kalian juga nggak pengen umroh? Seorang raja
Ratu Salman. Ratu Salman. Ya, Raja Arab. Biasa kan kalian cewek-cewek, ratu aku gitu kan. Tapi tidak diratukan. Intinya pemimpin Jangan Arab. ngeset dah. Ya pemimpin Arab lah ya. Lanjut. Kalian sebagai pemimpin pasti pengen tahu gitu sebenarnya yang masuk ke Arab ini siapa aja sih gitu kan. Kalian nggak mau kan orang-orang aneh masuk ke sini kan. Iya. Nah, di sini ada beberapa tab yang udah disediain. Kita coba yang pertama dulu tentang profil jamaahnya. Nah, itu bisa dilihat berapa total jamaahnya di tahun 2019. Ada sekitaran 733.000 sekian total jamaahnya. Yang pojok kiri atas. Itu juga ada tuh dari negara-negara lain seperti India, Sudan, Bangladesh dan kawan-kawan. Oh itu Indonesia kan? Indonesia dikit ya. Oh Malaysia dikit. Dari Indonesia juga sekitaran 1.700-an. Kalau melihat dari petanya bisa di zoom, bisa dilihat kalau warna hijaunya semakin pekat, berarti jemaah hajinya semakin banyak. Dan itu yang paling dekat apa tuh? Saudi Arabia. Ya soalnya rumahnya sendiri. Iya. Tinggal Jauh. Nggak salah. Ya Jalur darat semua ya. Iya, jalur semua. Di Indonesia. Nah, di kanan tuh ada beberapa pie chart bisa dilihat kategorinya. Yang pertama itu dari benua, dari mananya sih asal jemaah haji. Nah, di sini emang kebanyakan dari Asia penyumbang terbesarnya. Terus transportasi yang mereka gunakan ke sana apa sih? Emang kebanyakan pakai udara, ya, air. Ya. Kita lanjut ke media analitik. Nah, di sini ada yang main Twitter nggak? Ada. Nah, kalau kalian main Twitter di sini bisa dilihat juga dari media analitiknya. Kalau kalian dia bisa lihat di sini kata kuncinya haji dan umroh. Jadi dia bakalan filter apa aja sih yang sebenarnya ada di Twitter yang membahas tentang haji dan umroh. Nah, di sini bisa lihat di Twitter bahasnya pembahasan terbanyaknya itu di tanggal segini. Kemudian engagementnya bisa dilihat yang haji segini dan juga yang semuanya. Tweetnya juga bisa dilihat ada berapa banyak sih. Kebanyakan yang membahas tentang haji sih. Kemudian kita lanjut juga tentang sentimen orang-orang, gimana sih pendapatnya tentang haji dan umroh itu. Sentimen itu pendapat ya. Jadi tweetnya itu apakah dia positif, negatif atau netral. Dan kebanyakan emang pembahasan haji lagi. Itu umrohnya dikit banget itu. Ya, nggak kelihatan. Tipis ya. Tipis banget. yang kayak dompet ini. Kayak dompet. Kebetulan sama sih. Tampak di sini. Kebetulan sama sih, agak tipis. Terus itu ada common themes ya, yang berarti kita mencari kata kunci haji dan umroh. Terus ada kata apa lagi yang paling banyak ada hubungannya sama kata itu? Ternyata katanya puan, jamaah, jemaah, maharani. Maharani Ya, puan ada. maharani maksudnya. Puan Maharani. Puan apaan? Itu puan maharani. Mungkin bisa di searching aja ya nanti ya. Ya. Agak takut soalnya. Ya, terus lanjut. Lokasinya bisa dilihat dari mana aja sih yang banyak nge-tweet. Orang-orang nge-tweet itu dari mana sih? Dari Jakarta, Jabodetabek. Jabodetabek. Yang nggak ada itu Bandung nggak ada. Bandung tuh. Bercanda kali. Kalau misalkan nggak yakin nih sama kenapa negatifnya banyak sih, kenapa positifnya banyak sih, bisa dicek langsung di sini tweetnya. Kan sentimen netral, berarti biasanya sentimen netral itu berita gitu loh, penyampaian berita aja. Jangan kalau positif ya kayak itu tuh Gubernur Ansor titip doa. Gitu. Itu kan positif banget. Kalau yang negatif bawahnya, jika mereka tidak berangkat haji karena umur, bagaimana dengan dana haji yang sudah dibayar? Dikembalikan apa hangus nih? Itu masuknya sentimen negatif karena niatnya apa? Kesannya agak milir. Ini secara otomatis. Tapi bisa diubah kalau emang mau manual gitu. Jadi cek satu-satu. Mager. Yeah. Makanya ada ini. Makanya ada big box gitu. Kemudian ini ada tren jamaah. Nah, ini kenapa di kanan itu cuma ada Mesir? Karena Saudi Arabia sudah out of the world, udah keluar, udah banyak banget kan, tadi 600.000 kan. Iya. Nggak perlu ditambah. Ya nggak perlu dilihat lagi. Internal soalnya. Orang dalam. Orang dalam. Tuh dari tahun 2015 sampai 2019. Ini cuma lebih ke itu aja sih, kayak animasinya aja. Terus di bawah juga ada cara kedatangannya, rute kedatangannya gitu. Kemudian next.
Nah, ini ada data calon jamaah haji yang ada di Indonesia. Itu kelihatan nggak tuh yang paling gelap di daerah mana tuh? Jawa. Semuanya gelap. Bukan itu maksudnya hijau gelap. Yang hijau gelap. Nah, yang hijau gelap tuh pulau apa tuh? Jawa. Jawa Timur. Kebetulan Jawa Timur. Jawa Barat nggak ada. Jawa Barat itu yang paling tinggi. Ini Jawa Barat. Nih, Jawa Barat. Ini untuk demo, jadi mungkin harusnya semuanya hijau ya. Cuman karena masih demo jadi segitu aja. Ini sebenarnya tuh Sulawesi juga hijau sih, Agak hijau tipis-tipis. Nah, terus itu kan di kanan juga ada tuh kategorinya. Calon haji calon jemaahnya berdasarkan gender. Nah, kebetulan calon jemaahnya paling banyak ini perempuan ya. Lalu ada juga berdasarkan kategori orangnya, apakah dia termasuk anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia. Dan kelihatan paling banyak itu lansia sama dewasa ya, karena emang antrinya haji kan emang lama. Tuh. Terus di bawahnya juga ada chart bentuk lain. Terus next kita ada jemaah umroh. Nah, jamaah umroh ini kita membahas tentang tren jamaah umrohnya sama ya, kita jelasin satu-satu deh. Dari tren musim jamaah umroh, emang paling terkenal dari zaman dulu sampai sekarang setiap bulan Ramadan. Karena umroh kan bisa dilakuin kapan aja kan. Nah, di bulan Ramadan paling tinggi gitu. Terus di kanannya itu ada jemaah umroh berdasarkan usia. Kalau emang maunya dibikin berdasarkan kategori kayak tadi, usia remaja, anak-anak dewasa bisa. Tapi di sini berdasarkan usia, dari usia 0 sampai 9, 10 sampai 9, 20 sampai 29 dan seterusnya. Gitu. Dan emang paling banyak di ya di itu ya, di bagian yang 40 sampai 49 dan 33,9 sebenarnya. Karena emang umroh bisa kapan aja dan biasanya orang-orang yang masih muda dan produktif yang pengen. Kemudian ada berdasarkan gender, kebanyakan laki-laki ya. Dan bawahnya juga masih ada chart lainnya, bentuk lainnya. Gitu. Nah, sudah. Dan kebetulan nih di Box juga ada kolaborasi kerjasama bareng sama Smart Eye. Jadi data-data ini daripada kita pegel megang tab atau duduk di depan komputer bosen kan, capek pegel, bisa pakai VR juga gitu. Jadi misalkan baru bangun tidur, aduh Raja, ada data nih, tolong dicek dong gitu. Ada kerjaan, cek dong gitu. Baru bangun tidur kan, baru bangun banget ditelepon, langsung ngambil VR daripada pergi ke kantor harus mandi lama gitu. Jadi betul. Tadi udah nyoba Smart Eye kan ya? Belum. Nah, nanti di Smart Eye kalian nyobain untuk headphone-nya. Nah, kalau yang di sini sebenarnya nggak usah nyobain sih karena emang tampilannya mirip kayak gini. Tapi sekitarnya bisa kita custom. Terserah kalian mau gimana sesuai request gitu. Ada pertanyaan? Itu kita berdiri terus nanti ada kayak ini layar 3, nanti kalian misalnya lagi rapat nih 3 orang nih sama 3 perusahaan misalnya. Nanti kalian zoomnya 3 nih, nanti layarnya itu ada 3 gitu. Ini percontohan ini ya misalnya. Nanti jadi kalian bisa memantau di satu waktu 3. Ya. Jadi daripada kalian boros tempat, boros listrik, nyediain 3 monitor, tinggal ini aja lihat kiri kanan. Jadi kayak nanti di Smart Eyes nanti kalian akan tahu kalian akan masuk ke 3 dimensi gitu ya kayak. Nanti jadi seperti itulah mungkin ini gambarannya. Kayak realitas lain. Nanti di situ lebih seru sih. Smart Eye, salam ya. Aku Tasya dari Teman. Ya, jadi Smart Eye itu adalah salah satu produk dari Telkom Indonesia. Nah, produk ini itu fokusnya tuh kepada virtual reality dan augmented reality. Ada yang tahu nggak apa ini? Nggak tahu. Tahu. Ya. Oh, kamu tahu apa coba? Tentang ini kan apa sih kayak dunia multiverse lagi, kayak yang dunia virtual lagi, tapi bisa dirasakan. Ya, jadi virtual reality itu adalah lingkungannya diciptakan oleh komputer, di mana si pemandangan optiknya itu akan ditampilkan secara nyata, padahal itu tuh kita tuh lagi ada di dunia virtual gitu. Nah, terus augmented reality, tahu nggak itu apa? Nah, augmented reality itu adalah teknologi yang menggabungkan antara dunia maya dan benda maya, 2 dimensi, 3 dimensi itu ke dalam suatu realitas gitu loh, kayak dalam waktu yang nyata. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu nggak?
Apa? Contohnya tuh kayak filter IG. Itu tuh maksudnya augmented reality. Kayak filter IG yang kayak kita suka pakai nih terus tiba-tiba kita Jadi monyet juga ada ya. Nyobain ya? Aku banyak tahu. Kayak gitu. Pengen jadi monyet. Itu dari augmented reality itu tuh. Di sini juga ada 4 use case-nya. Yang pertama ada VR tour, itu kayak temanya sekarang kan saya juga bisa umroh nih. Juga bisa ngeliat tuh kayak gimana sih di sini tuh bisa ngeliat. Yang kedua itu ada VR training. Kan ada logonya kedokteran sama pemadam kebakaran. Itu kayak simulasi gitu loh. Jadi mereka tuh bisa simulasi lewat sini juga. Yang terakhir ketiga tuh ada VR Expo. Itu kayak edukasi gitu. Di sini juga ada museum. Kita bisa tahu apa aja sih di museum itu ada apa aja. Itu juga bisa. Terakhir ada AR interaktif tuh tadi yang filter IG itu 3 dimensi. Nah itu kayak gitu. Itu alatnya namanya Oculus. Ada headsetnya juga. Dan ini ada controllernya. Ini kontrol kanan sama kiri. Nah kontrolnya itu ini yang depan ini gunanya buat ngeklik. Nah yang kanan tuh gunanya buat ngarahin dan depannya ini buat ngeklik. Terus ini tuh buat tombol backnya. Oke, yang bulat ini yang kata. Nah kalau yang kiri ini gunanya dia tuh buat maju mundurnya. Kayak analog gitu ya. Kayak stick. Kita tuh mau kemana sih? Nah itu ada semua. Yuk, ini langsung cobain aja. Yuk. wastafel di SMK 1 gini? Ya kali aja. Assalamualaikum. Silakan. Yang paling pojok. Sini aja ya. Apa? Hai. Hai. Gimana? Halo. Hai. Hai. Malah jatuh. Nanti yang lainnya tahu. Masih sama. Oke guys, di sini kita kembali lagi di podcast Innocent by Fish. Oke, di sini saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Adha Fahira dan ditemani Fania. Dan di sebelah kanan kiri saya ada Rafia. Saya Sarah. Saya Fania. Di bagian saya, sebelah kanan saya ada saya Adel. Saya Alia. Dan di sini kita mau membahas tentang yang tadi kita berkunjung ya ke apa itu namanya? Telkom. Oke, Telkom ya, kita udah berkunjung ke berbagai ininya ya, tempat-tempat ya inovasinya ya. Oke, di sini kita mau ngebahas apa sih menurut kalian pasti tadi kalian berkunjung di sana. Ada itu kan apa namanya tuh yang pertama kayak di sini saya bakal tanya kayak di sini kan ada banyak variasi. Nah pertamanya kayak smart farming, apa tuh yang kalian dapatkan dari smart farming itu? Kayaknya banyak ya. Oke, apa coba siapa namanya? Namanya Syahaya. Oke, perkenalan dulu dong. Perkenalkan, saya Fatira. Halo Fatira. Apa yang kamu dapatkan sih dari smart farming itu? Itu mungkin bisa dibilang inovasi terbaru ya untuk bercocok tanam kayak gitu lagi. Nah itu tuh menggunakan media digital bukan? Iya kan? Iya dong. Ya. Media digital itu pasti udah apa ya? Udah sering ditemuin gitu ya. Ada juga banyak kayak apa namanya? Kayak aplikasi kayak itu yang bisa mempermudah kita gitu. Nah di smart farming ini kita juga dipermudah dengan cara
menggunakan sebuah website untuk mengetahui tentang kadar suatu tanahnya itu. Nah, tanahnya itu baik atau sakit. Oke, Kayak gitu. Ada lagi yang mau nambahin? Kayaknya ada yang kurang nih. Ada dikit lagi kok. Apa ya? Nah, jadi smart farming itu kayak kita bisa memfilter data yang masuk juga. Kayak apa yang sudah survei, apa yang belum survei, dan apa yang sudah proses. Jadi oke, lanjut. Nah, oke, lanjut. Ada OCA kan? Di situ ada OCA ya kan? Nih, apa sih menurut aku mau nanya nih ya ke siapa nih yang mau aku tanya tentang OCA? Jangan saya. Aku nunjuk, oke? Boleh. Nih, aku mau nanya sama Sarah, oke? Tentang OCA. Gimana nih pendapat kamu tentang OCA? Oke, OCA itu salah satu inovasi juga dari Innocent ya. Dari Innocent yang fungsinya itu tentang apa ya? Untuk mempermudah kita mengirim pesan ke beberapa kontak, beberapa akun secara cepat. Jadi misalnya kita mengirim satu pesan tapi ke banyak orang. Nah, itu bisa dipermudah dengan OCA. Oke, di setelah OCA tuh kan ada ya di bagian bagi data. Nah, kalian tuh apa sih bagi data tuh? Oke, bakal lanjut ada? Jadi tadi kan kita udah berkunjung ke sana ya, terus ada inovasi yang bernama bagi data. Nah, biasanya kalau bagi data itu sering banget dipakai sama perusahaan-perusahaan besar nih. Kayak misalkan saya mau mau ngelamar kerja nih ke perusahaan bisnis apa gitu ya. Perusahaan besar. Iya, perusahaan besar pokoknya. Dan si perusahaan besar itu kan bisa Perlu informasi tentang kita itu siapa gitu. Dan mencari informasinya itu dari bagi data. Saya itu siapa, dan bisa juga melihat tuh gimana latar belakang kita, terus gimana sih kita di sosial media tuh kayak gimana gitu. Apa sih sosial media tuh? Negatifnya ya, positif, jadi bisa tahu. Contohnya apa sih yang bagi data dapatkan gitu dari latar belakang kita, apa sih? Misalkan saya kan punya aplikasi Instagram di sosial media itu. Misalkan saya sering banget berkomentar di posting orang lain. Spread hate gitu. Iya, spread hate itu. Nah, perusahaan itu bisa tahu saya tuh sering komentar apa, itu negatif atau positif. Terfilter gitu ya. Jadi tidak semacam perusahaan tuh tidak seenak masuk orang ke dalam. Jadi memfilter dulu ya yang mau bekerja di dia tuh kayak tidak sembarang orang gitu yang bisa terima. Apalagi di perusahaan besar itu kan kita butuh latar belakang yang jelas. Oke. Nah, lanjut di situ tuh setelah big data tuh ada apa namanya tuh? Smart AI. Smart AI tadi kan kita baru terakhir tuh Smart AI. Apa sih yang kalian dapatkan dari Smart AI? Kan cukup menarik juga kan? Iya, sangat menarik. Smart AI. Smart AI itu jadi kita tuh bisa di 2 dimensi gitu ya. Jadi kita tuh bisa melihat coba kayak tadi secara virtual, kayak umroh gitu ya. Nah, situ juga kayak kita tuh bisa ada di sekelilingnya, bisa melihat ada di sekelilingnya ada apa aja gitu. Ya, di Smart AI juga bukan cuma kita lihat kabar gitu kan, kita bisa misalnya kayak museum kan, tadi museum. Terus banyak sih yang bisa kita lihat dari situ, termasuk satu itu umroh sama museum ya. Nah kan kalian keliling-keliling tuh di situ kayak apa sih yang menarik kalian gitu untuk kalian dalami gitu, kayak apa ya? Kalian tuh tertarik dalam unit apa? Kayak misalnya kalian tertarik dari smart farming, kalian tuh pengen jadi apa setelah melihat yang tadi tuh? Mungkin membuat inovasi yang baru ya, dari ide yang bagus. Inovasi baru. Inovasi baru. Kayak di smart apa nih? Kayak di smart farming gitu, kita juga bisa ngemajuin kayak pertanian. Jadi kita tuh bisa tahu pertanian lebih modern juga lah ya. Jadi kita tuh bisa ngedeteksi kekeringan kayak gitu, supaya tidak kurang air, kekurangan Jadi kitanya juga nggak capek juga kan. Jadi kalau misalnya lagi musim panas, nggak ada hujan gitu, jadi kita juga bisa tahu kalau misalnya ininya
kita tuh majuin teknologi lagi supaya kita tuh bisa mengasih air ke air yang kurang Nah, dari yang tadi itu kalian ada gak sih yang masuk banget sama jurusan kalian? Kayaknya ada satu deh yang ada ya kan? Nih, gimana nih caranya buat pengusaha itu biar bisa sukses nih? Misalnya nih ya, kamu pengen sukses nih ya, Fahira tuh, tapi dengan cara apa nih? Mulai dengan cara apa gitu? Ingin sukses itu kayak gimana gitu? Ya mulai dari awal kali ya. Iya, awal tuh dari mana nih? Mungkin dari modal. Modal harus tapi modal itu harus dicari juga kan. Dari mana itu tuh gitu. Dari orang lain. Menambah relasi mungkin ya, menambah pengalaman kayak kita ikut di orang udah dapat pengalaman, kita bisa membuka cabang bisnis gitu kan ya. Oke, kayak setelah dari situ kecil waktu SD tuh ditanya cita-citanya apa nih? Polisi, tentara, dokter, ya kan banyak banget sampai nggak kecapai lah ya cita-citanya. Sekali ngelihat pemadam, ini jadi pemadam gitu. Tapi kayak udah beranjak dewasa kayak mikir lagi, gak segampang itu buat menuju yang kita mau tuh. Tapi kan kamu pengen apa sih? Aku di sini tuh aku nggak punya cita-cita ya, tapi aku tuh pingin menjadi pengusaha muda gitu. Terus biar punya banyak relasi juga gitu. Relasi kan bisa dimulai dari sekarang. Iya, jadi nanti buat usaha kedepannya kan. Iya. Nanti kasih harga teman kok. Baru mulai. Belum. Gak apa-apa, hitung-hitung baru gitu, penglaris. Mungkin setengah. Oke guys, mungkin cuman segini kali ya dari pertanyaan aku, dari Ara dan juga